warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Milanri Haipi, kelas Manajemen Pendidikan Islam 5F. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang public relation, yang dimana pertama, pengertian public relation adalah profesi yang mengurangi hubungan antara suatu perusahaan dan publik lainnya yang menentukan hidup perusahaan itu sendiri. Sedangkan tujuan dari public relation ini secara keseluruhan, tujuannya ialah menciptakan citra baik perusahaan sehingga dapat menghasilkan kesetiaan publik terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan serta menciptakan, membina, dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi lembaga dengan komunikasi yang harmonis. Sedangkan fungsi dari public relation ini yang pertama adalah kegiatan yang tujuannya untuk memperoleh itikat baik, kepercayaan, pengertian, dan citra. Sedangkan yang kedua, ini adalah unsur yang paling penting dalam manajemen guna menciptakan tujuan yang spesifik. Sedangkan poin ketiga fungsinya adalah usaha menciptakan hubungan yang harmonis. Tidak hanya itu, ada juga jenis-jenis kegiatan publik, yaitu ada press relation, product public, yang ketiga ada ampora communication, lobby, counseling. Materi selanjutnya adalah hakikat manajemen humas di sekolah. Pada poin pertama, ada pengertian manajemen humas di sekolah. Humas secara umum adalah fungsi yang khas antara organisasi dengan publiknya, dengan kata lain mereka lembaga pendidikan dengan warga di dalamnya dan warga di luar. Masyarakat, institusi luar, partner sekolah. Dalam konteks ini juga dijelaskan bahwa humas atau public relation adalah termasuk salah satu elemen yang penting dalam organisasi kelompok maupun secara individu. Sedangkan model manajemen humas di sekolah itu menurut Mulyasa, model manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, disertai pembina secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat itu sendiri. Tidak hanya itu juga, ada strategi humas di sekolah. Strategi humas adalah suatu cara alternatif optimal yang dipilih untuk melakukan atau ditempuh guna menciptakan tujuan humas dalam kerangka suatu rencana humas itu sendiri. Sedangkan media humas di sekolah itu dapat dipakai dalam pengadaan kontak hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat adalah media internal humas dan media eksternal humas di lembaga pendidikan itu sendiri. Materi selanjutnya adalah evaluasi public relation. Nah, di sini evaluasi adalah alat manajemen yang berorientasi pada tindakan dan proses. Di informasi juga yang dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga relevan dan efek serta konsentrasinya. Nah, di konsep-konsep dasar evaluasi program public relation ini ada konsep yang pertama ialah evaluasi tahap persiapan. Di evaluasi tahap persiapan ini ada kegiatan yang meliputi pertama ada evaluasi perlengkapan informasi latar belakang yang digunakan untuk mendesain program. Yang kedua, ada evaluasi kesesuaian antara isi pesan dan kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, ada evaluasi kualitas pesan dan kegiatan penyampaian pesan. Sedangkan di tahap kedua, ada evaluasi tahap pelaksanaan, yang dimana kegiatan yang dilakukan dalam tahap evaluasi pelaksanaan ini meliputi evaluasi jumlah pesan yang dikirim ke media massa serta kegiatan yang sudah dirancang. Kedua, evaluasi jumlah pesan yang sudah
berikan, serta kegiatan yang sudah dilaksanakan. Sedangkan yang terakhir adalah evaluasi jumlah khalayak yang menerima pesan dan jumlah khalayak yang mengetahui kegiatan humas tersebut. Tidak hanya itu, kegiatan atau evaluasi selanjutnya adalah evaluasi tahap efektif. Nah, di tahap ini pengukuran efek tercatat seberapa jauh hasil yang telah dicapai untuk tiap-tiap target untuk khalayak atau keseluruhannya, sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan program tersebut. Di tahap ini juga digunakan untuk mengukur berbagai variabel pengetahuan. Materi selanjutnya tentang pengelompokan peserta didik. Yang pertama, ada konsep dasar komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang fundamental dalam sebuah organisasi, sehingga pada hakikatnya dalam menjalankan suatu organisasi maka pasti perlu adanya komunikasi yang baik antara organisasi itu sendiri. Sedangkan fungsi dari komunikasi itu salah satunya ada untuk menyampaikan informasi sebagai penyampaian pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Tidak hanya itu, ada juga modal dari komunikasi. Modal komunikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada modal komunikasi linear atau satu arah, yang dimana komunikasi ini dikemukakan oleh Claude pada tahun 1949 dalam buku The Material of Communication. Sedangkan yang kedua ada modal komunikasi sirkuler atau dua arah, yang dimana model ini diperkenalkan oleh Wilbur yang mengkonseptualisasikan model ini sebagai proses komunikasi dua arah oleh dua komunikator. Tidak hanya itu lagi, teori komunikasi dibutuhkan dalam public relation. Yang pertama itu ada teori presentasi diri, yang kedua teori pengumpulan tindakan, yang ketiga teori tindakan bicara. Materi selanjutnya tentang model manajemen humas pada lembaga pendidikan. Manajemen adalah ilmu dan seni yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sedangkan konsep manajemen humas ini memiliki komunikasi formal dan informal, sehingga peran humas dalam pendidikan itu menyebarkan gagasan, informasi, dan ide kepada masyarakat, organisasi, maupun instansi pendidikan. Tidak hanya itu, peran humas dalam pendidikan ini dapat menjadi sarana dalam menerima kritikan dan saran dari pihak lainnya, sehingga ada sifat-sifat hubungan timbal balik antara masyarakat dan sekolah. Yang pertama itu untuk memajukan kualitas belajar dan pertumbuhan peserta didik. Sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan pendidikan dari masyarakat lingkungan. Dan adanya program dan perencanaan yang sistematis, tersedia basis dokumentasi yang lengkap, tersedia tenaga ahli terampil dan alat sarana serta dana yang memadai. Tidak hanya itu juga, ada fungsi humas dalam administrasi pendidikan. Yang pertama itu fungsi humas adalah melakukan planning atau coordinating. Yang kedua, aktivis atau aktivitas humas adalah pencarian fakta atau permasalahan, yang dimana perencanaan atau komunikasi serta evaluasi itu merupakan cakupan dari aktivitas humas itu sendiri. Menentukan masalah manajemen public relation. Yang pertama ada konsep dasar penentu masalah public relation atau humas, yaitu dengan ramah ilmu sosial,
maka masalah sosial disignifikasikan atau tidak diinginkan antara standar keberhasilan dan kondisi yang nyata. Yang kedua, merumuskan dan menentukan penentuan masalah dan perumusan masalah. Sehingga menentukan masalah public relation atau humas ini memerlukan tindakan yang harus dilakukan public relation sebelum menyusun program kerjanya adalah memahami situasi atau masalah yang ada sebelum merumuskan program kerjanya. Ia harus mengetahui titik awalnya. Tidak hanya itu juga, penelitian dalam public relation itu memerlukan seseorang public relation sangat penting dalam sebuah perusahaan atau perusahaan, di mana public relation ini merupakan unjuk tombak sehingga perannya sangat penting dan strategis. Selanjutnya, materi tentang program perencanaan public relation. Menurut Modinik, rencana strategis mencakup tujuan jangka panjang dan bersifat umum yang ingin dicapai oleh perusahaan, sehingga ada 4 alasan perencanaan public relation ini diciptakan. Yang pertama, untuk menetapkan target-target operasi public relation yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas genap hasil yang diperoleh. Sedangkan yang kedua, untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan. Ketiga, untuk menyusun skala prioritas guna menentukan jumlah program dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan segenap program public relation yang telah diprioritaskan itu. Sehingga yang terakhir, untuk menentukan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan tertentu sesuai atau ketersediaan staf mendukung atau personil yang mencakupi. Sehingga ada juga 6 langkah dalam model perencanaan public relation. Yang pertama adalah pengenalan situasi, kedua penetapan tujuan, 3 definisi khalayak, yang keempat pemilihan media dan teknik-teknik public relation, yang kelima perencanaan anggaran, dan keenam adalah pengukuran hasil. Tidak hanya itu, public relation juga memiliki media-media utama yang harus digunakan saat pelaksanaan public relation tersebut. Yang pertama adalah media pers, yang kedua audio atau visual, yang ketiga ada radio, 4 televisi, 5 pameran, 6 bahan-bahan cetakan, 7 penerbit buku khusus, 8 ada surat langsung. Selanjutnya ada organisasi humas. Nah, di sini organisasi humas itu memiliki definisi umum. Public relation atau humas ialah suatu fungsi manajemen yang menggeluti penilaian pada sikap publik yang ada di dalam masyarakat, mengidentifikasi kebijakan dan cara di mana seseorang atau kelompok melakukan demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Tidak hanya itu, manajemen public relation juga memiliki unsur-unsur kehumasan. Yang pertama adalah men dan woman, di mana manusia laki-laki dan perempuan salah satu pihak yang memerankan peran penting atas keberhasilan kinerja manajemen dan terlibat langsung dalam perjalanan atau proses manajemen tersebut. Yang kedua adalah material atau alat yang digunakan adalah sesuatu yang harus dibeli dan dipersiapkan agar bisa menjunjung keberhasilan dari proses manajemen tersebut. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana yang kita gunakan meliputi seluruh alat atau barang yang mendorong untuk melaksanakan proses dalam manajemen tersebut. Yang selanjutnya ada teknis atau cara yang kita pakai dalam menjalankan proses manajemen agar upaya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak hanya itu pula, masih ada dana yang harus kita butuhkan agar sesuai dengan program yang harus kita rencanakan tercapai semaksimal mungkin. Yang sehingga terakhir itu kita perlu ada market atau pasar
halayak yang dapat dijadikan sasaran untuk menjalankan proses kegiatan manajemen tersebut. Tidak hanya itu, peran humas dalam organisasi memiliki beberapa peran. Yang pertama itu menciptakan kebijakan komunikasi, mendeteksi masalah public relation, memastikan setiap orang dalam organisasi mendapatkan informasi, melaporkan setiap hasil survei opini publik, dan membuat sejumlah alternatif guna memecahkan masalah yang ada. Materi selanjutnya tentang pembinaan disiplin peserta didik. Yang pertama ada pengertian disiplin peserta didik. Nah, disiplin peserta didik adalah sesuatu keadaan tertib atau teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan dirinya sendiri secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan kode etik ini adalah aturan-aturan atau norma-norma yang dikenakan kepada peserta didik, berisi sesuatu yang menyatakan boleh tidak bolehnya dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Sehingga adanya tujuan dari penyusunan kode etik peserta didik ini agar terdapat suatu standar tingkah laku tertentu yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peserta didik di sekolah tersebut. Tidak hanya itu juga, agar dapat kesamaan bahasa dan gerak langkah antara sekolah dengan orang tua peserta didik serta masyarakat, sehingga dapat menjunjung tinggi citra peserta didik di mata masyarakat itu juga. Proses penyusunan kode etik pendidikan itu ada beberapa bagian. Yang pertama, karena adanya pertimbangan atau rasionalitas mengapa kode etik tersebut ditetapkan. Yang kedua, standar tingkah laku peserta didik yang layak ditampilkan baik ketika berada di sekolah maupun keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, itu kapan peserta didik harus sudah ada di sekolah dan kapan juga peserta didik harus sudah berada di rumah untuk kembali. Yang ketiga, kapan peserta didik harus sudah di sekolah dan skip. Yang keempat, ada pakaian yang bagaimanakah yang layak dipakai oleh peserta didik, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Yang kelima, apa saja yang wajib dilakukan oleh peserta didik berkaitan dengan lembaga pendidikan atau sekolah. Keenam, bagaimanakah hubungan antara peserta didik dengan seorang guru, kepala sekolah, personalia yang lain, atau dengan teman sebaya, orang tua, maupun masyarakatnya. Sehingga dari pemberian penghargaan bagi peserta didik ini, sebenarnya secara praktis atau penghargaan dapat dimaknai sebagai perbuatan atau penghargaan maupun penghormatan untuk peserta didik itu sendiri. Sehingga pemberian hukuman bagi peserta didik ini juga merupakan sanksi yang diberikan seorang guru kepada muridnya yang berbuat pelanggaran terhadap aturan sekolah. Ini dilakukan agar seorang peserta didik ini menjadi lebih baik lagi. Materi selanjutnya tentang konsep dasar implementasi manajemen relation public humas. Nah, sebelum masuk ke implementasi, saya akan menjelaskan pengertian dari implementasi itu sendiri. Implementasi dalam kamus KBBI adalah penerapan atau pelaksanaan. Namun, pengertian secara implementasi secara umum adalah sebuah tindakan atau pelaksanaan perencanaan yang sudah disusun dengan cermat dan matang. Nah, di sini implementasi dari public relation ini yang pertama membuat strategi aksi, yang dimana strategi aksi merupakan sesuatu pendekatan yang semua berkaitan dengan pelaksanaan gagasan. Sedangkan kata aksi ini juga berasal dari kata action yang bermakna bergerak. Bergerak adalah perpindahan energi, volume, atau tempat dan waktu dari kondisi semula menuju kondisi kemudian di dalam dunia organisasi.
Yang kedua, itu ada pembuatan komponen strategi komunikasi, yang dimana perencanaan dalam perencanaan pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, dan isi dan saluran komunikasi hingga pesan disampaikan mudah diterima dan dipahami serta bisa mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi itu sendiri. Sedangkan ketiga, ada penyebaran pesan liver message, yang dimana hal ini merupakan komunikasi yang telah diperbaiki berdasarkan hasil uji coba, kemudian didistribusikan kepada audiens dalam metodologi hasil pembelajaran di lapangan, menunjukkan bahwa informasi yang dikomunikasi melalui media massa perlu ditetapkan melalui informasi interpersonal yang sifatnya lebih persual, mendorong untuk sasaran penerima perilaku tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.